Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Sore ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yakni pada pertemuan 2 bulan yang lalu tentang perjalanan akhirat sampai kepada puncak akhir dari perjalanan, yaitu 2 pilihan. Tidak ada pilihan kecuali 2 tempat. Yang satu menyenangkan, yang satunya lagi menyengsarakan. Tempat itu tidak lain adalah surga dan neraka. Sekalipun manusia mungkin pada suatu saat dia dikeluarkan oleh Allah dari neraka karena keimanannya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sangat memungkinkan dia pernah merasakan azab dan pedihnya neraka. Yang inti dari semua itu sebabnya adalah yakni perbuatan dosa, dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena tidaklah manusia yang berbuat dosa, khususnya al-kabair, dosa-dosa besar, melainkan Allah akan tegakkan keadilan. Kalau Allah tidak memberikan ampunan, maka Allah akan menyiksa orang tersebut ke dalam siksa yang pedih. Itulah siksa neraka. Nah, kita orang-orang mukmin diperintah wajib berdoa untuk menghindarkan diri kita. Bukan hanya doa dengan segala macam cara untuk meraih keridhaan Allah, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana caranya kita terhindar dari azab neraka ini? Maka diajarkan kepada kita doa untuk senantiasa diucapkan sebelum kita salam, agar selalu takut kepada siksa api neraka. Sebelum kita salam, kita diajarkan doa oleh Nabi kita, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Permintaan pertama dalam doa ini adalah agar kita terhindar dari azab jahannam. Setelah kita mengetahui beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana sifat daripada neraka, maka Al-Quran kadang menyebutkan nama-nama lain dari neraka, sekaligus dengan siapa saja calon penghuninya. Di dalam Al-Quran kadang neraka itu disebut dengan Jahannam, kadang tanpa memakai nar langsung Jahannam, kadang ditambah dengan naru Jahannam. Kadang juga Allah menyebutnya dengan Sakor, kadang disebut dengan Sa'ir, kadang juga disebut dengan Jahim, kadang disebut juga dengan Ladha, kadang dipanggil juga dengan Hawiyah, dan kadang pula disebut pula dengan Hutama. Dari sekian sebutan-sebutan nama-nama neraka dalam Al-Quran, Allah juga plus menyebut siapa-siapa penghuninya. Dalam Al-Quran yang terbanyak Allah menyebut neraka itu dengan Jahannam. Di antara orang-orang yang akan memasuki neraka ini, yang paling utama tidak lain adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Di antara ayat yang menyatakan hal ini, yakni surah 98, surah Al-Bayyinah, surah 98, surah Al-Bayyinah, yakni pada ayat yang ke-6 insyaallah. Silakan Ustaz dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Iya, Allah sebutkan di sini yaitu orang-orang kafir. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Siapa? Min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yakni al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka para ulama mengelompokkan mereka ini termasuk kategori orang-orang syirik, karena mereka menjadikan anak Allah sebagai tandingan selain Allah. Al-Yahud wan Nasara, sebagaimana mereka disebutkan telah berbuat syirik. Orang-orang Nasrani menjadikan siapa sebagai anak Allah? Isa bin Maryam. Namun sebelum itu orang-orang Yahudi telah melakukan hal yang sama. Mereka menjadikan siapa sebagai anak Allah? Uzair. Bukankah Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surat yang ke-9, surah At-Taubah, pada ayat yang ke-30, di mana Allah Jalla wa Ala menjelaskan dalam ayat tersebut tentang kekufuran, kesyirikan yang dilakukan oleh yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Surah 9 At-Taubah ayat yang ke-30. Ya, silakan. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Jadi sebelum Nasrani mengangkat Isa bin Maryam sebagai putra Allah, sebagai anak Allah, Yahudi sudah melakukan hal yang sesat, mengangkat Uzair namanya sebagai anak Allah. Baru kemudian selanjutnya Nasrani, lanjut. Dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Iya. Nasrani mengikuti Yahudi. Yahudi mengikuti siapa? Yahudi mengikuti siapa? Sama. Dia juga mengikuti orang-orang sebelumnya. Makanya Allah katakan pada ayat itu, "Dzalika qauluhum bi afwahihim", itulah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladina min qabl, mereka itu mengikuti qaulal ladina kafaru, mengikuti orang-orang kafir sebelumnya, para penyembah berhala. Bukankah hidup di samping mereka penyembah-penyembah berhala? Ada Yunani, ada Romawi ketika itu. Yunani, mereka penyembah berhala. Mereka yakin kepada dewa. Siapa dewa Yunani? Dewanya orang Yunani siapa? Zeus.
Tidaklah mereka yang percaya kepada para dewa, melainkan mereka pengen hadir anak dewa itu ke bumi sebagai juru selamat. Maka dia Zeus pun menurunkan anaknya, yaitu siapa? Hercules. Cok pura-pura iku filmmu sing mok senengi biyen. Pura-pura ngah-ngoh. Itu film syirik. Zeus itu dewa, anak dewa Hercules. Anak dewanya adalah Hercules. Ini keyakinan penyembah berhala yang mereka ikuti. Padahal Allah sudah turunkan kitab, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, tapi mereka tetap saja mengikuti keyakinan orang-orang terdahulu. Qatalahumullah anna yufakun, dilaknati Allah mereka karena ucapan mereka itu. Bagaimana bisa berpaling mereka? Berpaling dari apa? Berpaling dari Alkitab, berpaling dari Zabur, berpaling dari Taurat, berpaling dari Injil. Inilah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini diterangkan di dalam banyak tafsir. Para ulama sudah menganggap bahwa kelompok ini sudah tidak termasuk orang-orang yang bertauhid. Mereka kategorinya sudah musyrik. Sekalipun Allah merinci dalam ayat 6 surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ditegaskan lagi wal musyrikina, sebetulnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ini pun sudah termasuk wal musyrikina, musyrik. Apalagi musyrik yang tidak kenal Allah, mereka yang tidak mendapatkan kitab dari langit. Banyak, mulai dari Hindu, Buddha, nggak kenal Allah. Pangestu, Sabto, Darmo, dik seneng ini ngomong gandul sampean. Sabto, Darmo, gandul, Gatu lucu. Ini kitab-kitab ardi, kitab-kitab bumi, buatan mereka manusia. Semua itu kata Allah finari jahannam, masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang hidup di muka bumi ini. Sekalipun penampilannya keren, ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi kalau mereka kafir, mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang hidup di muka bumi ini. Hanya fisiknya saja kelihatan ganteng, ayu, maka mereka bagai bangkai berjalan di muka bumi ini, karena Allah tidak melihat fisik mereka. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, sungguh Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, walakin akan tetapi Allah yanduru ila qulubikum wa a'malikum, Allah melihat kepada hati dan amal perbuatanmu. Hati dan amal ini yang dilihat oleh Allah. Yang bagaimana hati? Yakni qalbun salim, hati yang selamat, hati yang ada di dalamnya iman, hati yang di dalamnya terdapat takwa. Yang kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa letaknya di sini. Nabi menyebut 3 kali. Itulah nilai sebuah makhluk di hadapan Allah. Kalau tidak membawa hati yang selamat dari syirik, dari kufur, maka tidak bernilai manusia itu di hadapan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutkan penghuni neraka Jahannam, di antaranya adalah orang-orang kafir, sebagaimana di dalam surah Az-Zumar 39
ayat 71. Kelak nanti orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam, berbondong-bondong mereka akan masuk ke dalamnya. 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Apa kata Allah? Ya, silakan baca ayatnya, Ustaz. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam secara berbondong-bondong. Berbondong-bondong, berkelompok-kelompok mereka dibawa ke neraka jahanam. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang mereka sembah. Kelak nanti dikumpulkan penyembah matahari akan ikut matahari, penyembah sapi akan ikut sapi, penyembah jin akan ikut jin. Mereka dihadirkan antara yang menyembah dan yang disembah. Mereka digiring semuanya, berjungkir balik mereka ke dalam neraka jahanam. Makanya mereka nggak perlu nanti ditimbang amalnya, nggak perlu, langsung disuruh masuk saja. Sudah pasti mereka ini menjadi penghuni permanen di dalamnya. Kemudian apa kata penjaga-penjaga neraka itu? Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkata kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah terhadapmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi tetaplah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Maka dikatakan kepada mereka, apa kata Allah? Ayat berikutnya, Ustaz, ayat 72. Qila adkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka penjaga-penjaga neraka itu mengatakan kepada orang-orang kafir ini, Qiladkhulu abwaab jahannam, masuklah kau ke dalam neraka jahanam, khalidina fiha, yang kekal kalian di dalamnya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, dan neraka jahanam ini adalah seburuk-buruk tempat kembali buat orang-orang al-mutakabbir, orang yang sombong. Kalau tadi melakukan kesyirikan, ini melakukan kesombongan. Al-mutakabbir itu orangnya, perbuatannya disebut dengan takabbur. Kesombongan itu tidak lain adalah al-istikbar. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Siapa makhluk Allah pertama yang sombong? Iblis. Kalau iblis aja dia, karena satu orang iblis, satu oknum, dia disebut kafir, apalagi yang mengikutinya. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 34,
Siap. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, apa katanya? Sujudlah kamu kepada Adam. Iya. Maka sujudlah mereka semuanya para malaikat kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya. Ia enggan, enggan dia, wastakbar, dia takabur, sombong. Maka para ulama memasukkan jenis kekufuran yang termasuk mengekalkan seseorang ke dalam neraka, dan ini jenis kufur besar, yaitu kufrul al-iba wal istikbar, kufur karena enggan dan sombong. Jadi sombong itu, ya ini contohnya iblis ini. Kenapa dia kok disebut sombong? Makanya dia tidak boleh masuk surga karena kesombongan dia. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya terdapat seberat dzarrah kesombongan. Buka Muslim nomor 71. Iya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. Makanya iblis, karena dia sombong sebagaimana ayat ini, maka dia diusir oleh Allah dari mana? Dari surga. Karena tidak patut di surga ada orang yang menyombongkan diri. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibri. Tidak akan masuk surga siapa yang ada dalam hatinya terdapat kesombongan sekalipun seberat dzarrah, seberat atom. Maka iblis pun diusir. Apa sombong itu? Kadang kita ini mengartikan sombong beda sebagaimana yang dimaksud syariat. Sombong menurut syar'i kadang beda menurut perasaan kita. Maka sahabat bertanya, apa kata mereka? Seorang laki-laki dari sahabat bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Allah itu indah, jamil, dia menyukai yang indah. Sedangkan ya, jadi jangan kau anggap orang yang pakaiannya selalu bagus, pakaiannya, sepatunya bagus, jilbabnya, hijabnya bagus, kemudian sombong. Bukan itu. Bukan itu sombong. Karena sudah ditanya, bagaimana Rasul kalau ada orang memakai pakaian bagus, baju bagus, apakah dia sombong? Bahkan kata Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, cinta kepada keindahan. Jadi bukan itu yang dimaksud sombong. Kadang-kadang kita ya mendefinisikan sombong itu menurut perasaan kita. Nek wong liwat gak nyopo menengae, kadang dilokno, sombong iku. Liwat menengae, bidek kae. Belum tentu sombong itu. Belum tentu. Sombong itu menurut syar'i, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam?
Kata Rasulullah SAW, sedangkan sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Al-kibru, kesombongan itu tidak lain adalah apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu sombong. Ketika datang kebenaran kepadanya ditolak, itu sombong. Kemudian orang yang membawa kebenaran itu direndahkan, diremehkan. Kowe iki sapa? Ketemu piro kon nasihati awakku? Ilingo biyen. Kon sunat tak pangku kon. Saiki sok dalil ae. Atik gaya-gaya nasihati awakku. Itu sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu baru sombong. Jadi sombong itu bukan orang yang diem, kalau lewat diem nggak nyopo. Itu bukan sombong, itu karakter orangnya. Kadang wong iku ana nek gak disopo, gak nyopo, nek gak ditutuk gak muni, makane totok endi sik? Ditotok mek apa? Oh, tukaran sampean nek nutuk mek palu. Maksudnya disapa dulu. Jaman, arep nang ndi? Hei, iki lho nang Namira. Apa kok dungaren? Iya, ada pengajian. Sapa dhisik? Kadang ana iku memang karaktere meneng. Nek gak didisiki nyopo, gak nyopo. Itu bukan sombong. Ini contoh. Sombong kadang menurut pemahaman kita, menurut perasaan kita. Bukan begitu sombong. Menurut syariat sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Sebagaimana iblis, dua ini jika terkumpul menolak kebenaran. Kebenaran yang mana yang ditolak iblis? Yaitu kebenaran perintah Allah. Perintah Allah kebenaran. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Ketika Allah berfirman, usjudu li Adam, sujudlah kau kepada Adam. Bukankah itu perintah? Semua bersujud kecuali iblis. Aba, dia enggan, tidak mau bersujud. Wastakbar, dan dia sombong karena dia menolak kebenaran perintah Allah. Unsur yang kedua selain dia menolak kebenaran perintah Allah, yaitu dia merendahkan Adam. Sehingga dalam surah Al-A'raf ayat 12, surah yang ke-7, qala ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Surah yang ke-7. Betul ayat berapa Ustaz? 12. Silakan Iqra Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata Allah dan apa jawaban iblis? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Kemudian iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Bukankah ini meremehkan Adam? Selain dia tolak kebenaran, perintah Allah tidak dijalankan, itu berarti menolak kebenaran. Tatkala Allah memerintahkan bersujud, bukan untuk menyembah Adam, untuk menghormati, tapi dia menolak. Maka kata Allah, ma mana'aka alla an tasjuda idh amartuk. Apa yang menyebabkan kau tidak mau sujud kepada Adam tatkala aku perintahkan hal itu kepadamu? Maka iblis pun menjawab, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia.
dia merasa lebih baik. Iblis merasa lebih baik dari Adam. Kenapa? Menurut akal pikiran iblis, khalaqtani min narin, kau ciptakan aku Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia dari api. Ternyata kesombongan ini muncul tatkala dia melakukan komparasi, perbandingan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Maka hati-hati, kita bisa terkena penyakit iblis kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku soge, kon melarat. Aku ganteng, kon. Aku ayu, kon. Aku langsing, kon. Karena sebab-sebab fisik inilah, makanya iblis berdalil dengan materi. Dia tidak melihat sisi positif Adam, potensi yang Allah berikan kepada Adam. Sekalipun Adam makhluk baru, bahkan makhluk terakhir dicipta di hari Jumat, iblis jauh sebelum itu. Dia hanya melihat sisi fisiknya. Adam dari tanah, aku dari api, lebih bagus gua dong. Tapi iblis tidak melihat sisi potensi yang dimiliki Adam. Bukankah Allah mengajarkan ilmu kepada Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Makanya dia berilmu, makanya dia tinggi kedudukannya karena berilmu. Jin, malaikat disuruh bersujud kepada Adam. Iblis hanya melihat pada sisi apa? Fisik. Maka hati-hati kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain karena fisik. Fisik itu apa? Materi. Bukankah api dan tanah adalah materi? Orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain karena dasar materi, berarti dia terkena penyakit siapa? Iblis. Aku sugi kon kiri. Materi tidak yang dijadikan perbandingan. Omaku gede, omamu jangan bandingkan hanya karena dasar materi. Semua itu padahal terima beres dari Allah. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Ini contoh, yakni makhluk yang melakukan kesombongan sehingga dia jatuh kepada kekafiran, kekufuran, dan diancam oleh Allah, dia akan masuk ke dalam neraka apa? Jahannam. Yang ketiga, penghuni neraka Jahannam adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah dengan kebohongan yang besar, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah tatkala ayat itu datang kepadanya. Buka surah Al-Ankabut 29 ayat 68. Iya, ayat 68 Al-Ankabut. Silakan. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya.
Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustakan kebenaran lamma ja'ahu, tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Yang pertama yaitu orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, di mana dia mengatakan, aku mampu mendatangkan seperti yang didatangkan oleh para nabi, para rasul. Atau dia mengatakan, tadi malam aku telah mendapatkan wahyu, tadi malam aku telah mendapatkan bisikan. Berarti dia mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai nabi. Maka nabi-nabi palsu dan pengikut-pengikut nabi palsu, mereka itulah orang-orang yang berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar. Dia mengada-ada, mengada-ngadakan kedustaan. Silakan. Apa kata Ibnu Katsir? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Tidak ada seseorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Di mana? Di mana ia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepadanya, padahal dia tidak diberi wahyu sedikit pun. Sudah tertutup kenabian. Sejak diutus Nabi dan Rasul terakhir, sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Karena beliau Rasulullah Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para Nabi dan para Rasul. Maka siapapun yang datang setelah beliau mengaku mendapatkan wahyu, berarti dia berdusta atas nama Allah dengan kebohongan besar. Itulah orang yang mengada-ada. Lanjut. Serta dia berkata, aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Dan demikian pula tidak ada seseorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Tahu bahwa itu wahyu Allah, tahu itu Al-Quran, tapi dia dustakan. Didustakan. Ini dongeng orang-orang dulu. Kuno, udah nggak berlaku. Ini zaman unta, sekarang zaman apa? Zaman now. So, sing karo zaman now. Maksudnya kalau unta dulu, sekarang zaman apa? Al-Quran tetap berlaku sampai akhir zaman, sampai Allah kehendaki Al-Quran itu diangkat sampai hari kiamat. Baik, lanjut. Orang yang pertama adalah orang yang mengada-ada. Mengada-ada, itu kelompok pertama. Yang kedua, dan orang yang kedua adalah orang yang mendustakan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah alaysa fi jahannam, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Apa kata Allah? Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Ada tempat bagi orang-orang yang kafir. Yang kafir. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Yang keempat, jahanam juga sebagai tempat kembali buat orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau berdoa. Allah nyuruh berdoa, loh dia nggak mau. Dikongkon jaluk gak gelem.
Lah jenenge wong apa? Merasa dirinya cukup. Orang yang togho, istaghna, orang yang merasa dirinya cukup, enggak butuh kepada Allah, enggak butuh kepada Sang Penciptanya. Disuruh minta enggak mau. Buka surat Ghafir 40 ayat 60. Ya, baca Ustaz ayatnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Iya, bukankah Allah sudah mengatakan ud'uni, mintalah kau kepadaku, mintalah kau kepadaku. Langsung astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini Allah membuka kesempatan lebar-lebar agar kita ini minta seluas-luasnya kepada Allah. Berdoa. Tapi orang-orang yang tidak mau berdoa, berarti dia merasa tidak butuh kepada Allah. Justru Allah marah atau tidak? Nek sampean dijalui, Pak, seneng napa mboten? Seneng enggak dijalui? Sepisan, pindho, seneng. Mene wong teko njaluk dhuwit, lho. Teko maneh, ya wis gak apa-apa. Teko maneh mbek garuk-garuk sik. Mene teko maneh mulai langganan rek. Kalau kita dimintai terus, lama-lama gimana? Bosan nggak? Bosan. Beda dengan Allah. Allah tidak akan pernah bosan dimintai. Justru kalau Allah tidak dimintai, maka Allah akan marah. Baca Tirmidzi jilid 3 nomor 3373. 3373. Iya. Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Abu Al-Mulaih, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, niscaya dia akan marah kepadanya. Iya, man lam yas'alullaha, siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, wa huwa yaghdabu alaih, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi kalau kita ini enggak mau berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Nuwun sewu, salat niku ndonga napa mboten? Berarti nek tiang dikengken salat gak gelem, berarti dikengken jaluk mboten purun. Nek tiang mboten salat berarti tiang Allah marah enggak? Wong dikongkon jaluk iku lho, jaluk. Salat itu doa, meminta. Tidak mau berarti kita merasa cukup, maka Allah akan marah. Konsekuensinya adalah Allah nanti akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Hina. Sehingga di sini disebutkan
innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau meminta kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam, akan aku masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam kondisi hina dina. Baik. Dan masih banyak lagi ancaman terhadap orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Banyak. Sekarang jenis neraka yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu sakor. Neraka apa? Sakor. Sin, qaf, ra. Sakor. Buka surah Al-Mudaththir, surah 74. Allah menyebut neraka dengan sakor. Dan siapa para penghuninya disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu surah Al-Mudaththir, surah yang ke 74, pada ayat yang ke 42, ayat 42 sampai dengan 47. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sampai ayat berapa? 47. A'udzu billahi minasyaitonir ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين hatta atana al-yaqin. Inilah penghuni neraka sakor. Disebutkan ciri-ciri mereka. Siapa saja orang-orang yang telah berbuat dosa, yang akan dimasukkan dan diancam dengan siksa sakor. Apa kata Allah? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Aku dulu tidak termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Maka siapa yang tidak salat akan diancam dengan neraka apa? Sakor. Yang kedua, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Walam nakun nut'imul miskin, dan tidak pula memberi makan yakni orang-orang miskin. Tee warek tonggo sebelah kaliren, tapi nang omahe panganan sampai buak-buak, berlebihan, panganan disimpen sampai tukul apa? Jamure. Mangane nek duwe panganan, nek wis jam 09.00 bengi gak ono sing mangan, wis kekno tangga. Kadang-kadang setan bisi, meni paling seenak. Meni paling seenak, wis tak tekek kono. Dadak meni tukul, sementara tetangganya lapar, gak duwe gawe mangan. Untung dia masih punya harga diri, tidak meminta-minta. Itulah hakikat orang miskin, hakikat orang fakir, yaitu orang yang tidak punya apa-apa untuk dimakan, akan tetapi dia menjaga diri. Oleh karenanya peminta-minta itu belum tentu fakir, belum tentu miskin. Bisa jadi meminta-minta itu adalah profesi. Ono enggak ngemis omane gede? Bahkan ada yang memanajeri. Manajerin duwe si Arfi. Miskin, fakir itu siapa? Orang yang tidak mau meminta-minta, tapi dia boto. Buka Muslim nomor 999. Siapa orang fakir miskin itu? Menurut definisi syar'i,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Yang disebut orang miskin itu bukanlah orang peminta-minta yang diberi orang 1 atau 2 biji kurma. Iya, kalau meminta itu berarti sa'il. Sa'il itu apa? Pengemis. Dan pengemis itu belum tentu fakir, belum tentu miskin. Itu profesi. Hakikat orang fakir miskin apa kata Nabi? Atau sesuap 2 suap makanan. Tetapi orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tahu menjaga diri dari meminta-minta. Itu hakikat orang miskin. Dia jaga diri dari meminta. Makanya ojo ngekei nek wonge njaluk, ojo ngenteni wonge njaluk. Karena bisa jadi dia menjaga harga diri. Berarti kita yang harus tahu. Etoane tanggoku iki anake kok nangis bendino. Tak delok dapure kok gak murup. Krungu-krungu kok anake wetenge luwe. Iki sego beras nang omah se akeh. Ini yang tidak mau memberi makan orang miskin, ancaman neraka apa? Sakor. Yang ketiga, kembali ke Al-Mudaththir, yakni ayat yang ke-45, yaitu kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Nah, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami membicarakan yang batil, termasuk membicarakan aib orang lain, namanya ghibah, baik yang aktif maupun yang pasif. Lihat ayat ini, disebutkan di sini, wa kunna nakhudu, dan adalah kami membicarakan yang batil. Pasif atau aktif? Membicarakan. Aktif atau pasif? Aktif. Atau yang pasif? Siapa yang pasif? Sing ngrungokno, masih menengai. Ditakoki, "Jeng sampean ngrasani aku yo?" "Enggak, Jeng, aku gak ngrasani. Aku lho mek ngrungokno tok." Padha ae. Ancamannya sakor. Lihat kalimat berikutnya, yaitu apa? Bersama dengan orang yang membicarakannya. Jadi nimbrung saja tidak boleh. Bersama dengan mereka. Makanya hati-hati. Sekalipun pasif tidak boleh. Nggak ikut berbicara. Bisa jadi yang bicara di Jakarta, di sebuah studio. Kita yang di Lamongan mengikuti secara pasif melalui sebuah kotak. Apa ini? Televisi. Sementara yang dibicarakan adalah aib saudara kita. Sampean pasif apa aktif? Pasif. Berarti antum juga termasuk orang yang ghibah. Makanya jangan kita ini suka seneng dengan info-info tentang aib saudara kita sesama muslim yang dibuka lebar-lebar, yang disebarkan aibnya. Iki biasanya senengane sapa iki? Sing suka ndelok infotainment. Acaranya macam-macam. Apa selain infotainment? Share. Apa lagi? Gosip. Terus ibu kok menengahi, cok pura-pura bu. Silet. Cek and mbo wis ka ono iki. Saya ada. Terus apa lagi? Sekalipun yang dibuka artis,
Sekalipun yang dibuka tokoh, kalau dia muslim, dibuka aibnya, kita ikut lihat, ikut dengar, walaupun gak ikut ngomong, kena ayat ini. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan yang bahaya itu sebetulnya bukan melihatnya, tapi apa? Mendengarnya. Makanya ojo gelem dibujui. Kalau ada orang datang, Ustadz, saya sudah tidak lihat infotainment. Kenapa? TV saya adepkan ke tembok, tapi suaranya digedekno. Podo ae. Sing bahaya itu gambare apa suaranya? Suaranya. Justru mending gambare gak apa-apa, tapi patenono suaranya. Gak apa-apa, gak kerungu, ya kan? Mending itu masih ringan. Mek kotok gambar wong ngomong tapi gak karo karepe, mending daripada apa? Suaranya tetap terdengar walaupun gak ada gambar. Karena yang dilarang itu apa? Ini pendengaran ini. Karena ghibah itu aktif dan pasif antara mulut dan telinga. Kadang aktif mulutnya, kalau mulutnya tidak aktif, telinganya yang aktif mendengar. Ikhwatal iman, aizakumullah. Hati-hati, ancamannya sakor. Yang keempat, pada ayat 46, dan kami mendustakan hari pembalasan. Iya, wa kunna nukadzibuna biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan, hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang kematian, ajal menjemput. Baik, selanjutnya yakni Allah menyebut neraka itu dengan nama Ladha. Buka surah Al-Ma'arij surat 70. Ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Baik, baca Ustaz. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Terus? Yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama. Iya. Tad'u man adbar wa tawalla. Neraka itu memanggil-manggil, yaitu orang-orang yang berpaling. Adbara, nek jare wong Lamongan, nyingkur, berpaling. Adbara, makanya bagian belakang itu disebut dubur. Dia berpaling. Orang-orang yang berpaling dari apa? Dari agama. Hati-hati. Termasuk orang yang berpaling dari agama, orang yang enggan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Dijak pengajian, males. Ngarai poliru kabeh. Engko nek ero gak diamalno awak dhewe dosa, mending gak usah ngajis. Mesisan karo. Ingat, ini pikiran yang dihembuskan oleh syaitan. Dan orang kalau sudah punya pemikiran seperti itu, dia enggak menuntut ilmu, diancam dengan neraka ladha. Dia berpaling dari agama. Kenapa? Sekarang Islam itu dibuka luas. Mau belajar melalui apapun bisa. Belajar melalui apa? Kitab secara konvensional. Hadir di majelis ilmu, datang ke rumah ulama, minta fatwa. Sekarang ada media, bisa belajar kan? Bisa.
Kalau orang tidak mau menuntut ilmu, dia berpaling dari agama Allah, diancam dengan ini. Tad'u man adbara wa tawalla. Ia memanggil neraka laudha orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama. Kurang apa? Pengajian yo sering, teko lungguh, hawane sejuk, mulai oleh kurang apa? Para sahabat dulu itu kalau mencari ilmu tempatnya jauh, mendatangi majelis Rasulullah. Demikian pula para tabi'in menuntut ilmu mendatangi para sahabat. Kadang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia bawa biaya perbekalan. Pulang cuman dapat satu hadis. Satu hadis. Sampeyan nang kene wis pirang ayat mau. Wis pirang hadis. Lungguh, ayem, adem, apa maneh? Saking ademe sampai riep-riep, karek limang. Maka jangan sampai punya niat dalam hati berpaling dari agama Allah, tidak hadir di majelis ilmu. Kenapa? Karena takut engko nek ero kabeh gak diamalno pule dosa, mesisan gak teko. Hati-hati. Baik. Kemudian di situ disebutkan wa jama'a fa'au'a. Diancam dengan neraka laudha karena dia apa? Mengumpulkan harta. Boleh mengumpulkan, tapi hanya transit, kemudian disalurkan lagi. Fakir, miskin, gharim, amil, sabilillah, ibnu sabil. Disalurkan. Zakat yang wajib atau yang sunnah, yaitu sedekah. Yang wajib selain zakat apa? Nafkah. Salurkan, jangan dikumpulkan harta itu, tidak diinfakkan di jalan Allah. Bukan seluruhnya, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bukan seluruh harta, tapi dari sebagian harta mereka nafkahkan. Nafkahkan di jalan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi kalau dia kumpulkan kelompok nerek, engko nek wayahe paceklik, awak dhewe cek gak bingung. Akhirnya ditumpuk terus, dikumpulkan, lupa menginfakkan. Sampai datang saatnya masuk ke lubang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba dia mencari harta, menumpuk-numpuknya hingga dia lupa, dan sampai datang saatnya dia masuk ke dalam kuburnya. Baik, selanjutnya yaitu neraka disebut oleh Allah dengan jahim. Jahim. Buka surah An-Nazi'at, kalau tidak salah surah 79. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ayat berapa itu Ustaz? 34. 34 sampai Kalau yang sampai 39. Baik. Langsung terjemahkan. Maka apabila malapetaka yang sangat besar yaitu hari kiamat telah datang,
pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Iya, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini tentang siapa penghuni neraka apa? Jahim. Neraka Jahim. Di situ disebutkan, yakni fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas dalam segala perkara. Tagha seperti Fir'aun, melampaui batas enggak? Itu salah satu contoh orang yang melampaui batas adalah orang yang mengangkat dirinya sebagai apa? Rabb. Demikian pula melampaui batas, yakni dia tidak mau menerima kebenaran, melampaui batas. Atau yakni orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam urusan agama, bisa diartikan dengan ghulu. Di dalam surah Al-Lail juga disebutkan, yakni fa amma man tagha. Bukan. Surah Al-Lail, surah yang ke 90 berapa? 92. Ayat berapa ya? Wa amma man bakhila wastaghna. Ayat berapa itu, Ustaz? Wastaghna 8. Ayat 8. Ya, coba baca. Adapun orang-orang yang bakhil, mulai dari situ. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Nah, di sini disebutkan taghna, sama, merasa dirinya cukup. Sama dengan kalimat fa amma man tagha. Dia adalah orang yang melampaui batas. Dalam ayat yang lain melampaui batas disebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun, yaitu orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, wis duwe bojo golek liyane, itu berarti melampaui apa? Melampaui batas. Coba dibaca ayat 5. Ayat 7, mulai dari ayat 6 berarti. Silakan. Iya, mulai dari dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, walladzina hum li furujihim hafizun. Ayat 5, silakan. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Di situ disebutkan melampaui batas dengan kalimat al-adun, melampaui batas. Baik, terjemahkan. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maksudnya dia berzina, wis duwe bojo sik kendaan, selingkuh, duwe apa?
Will duwe apa? Pil. Berarti melampaui batas. Nek ana wong gede arek cilik, apa itu? Banyak pedofil, termasuk humbreng, apa meneh, lesbong, itu melampaui batas. Termasuk kategori melampaui batas. Lanjut. Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Baik, banyak pemahaman atau istilah melampaui batas. Adapun dalam ayat ini, fa amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, dia lupa dari peringatan Allah. Di sini disebutkan dan diperjelas lagi pada ayat berikutnya, ayat 38, wa atharul hayatad dunya, mengutamakan kehidupan apa? Dunia. Orang yang mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, nanti tempat kembalinya neraka apa? Neraka jahim. Maka jangan meniru mereka, jangan meniru orang yang mengutamakan dunia. Siapa yang mengutamakan dunia? Yang pasti adalah orang-orang kafir. Nah, kita jangan ngikut mereka. Karena apa? Dunia ini adalah tujuan mereka. Surga mereka ini dunia ini. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga ini penjara, dunia ini penjara buat orang mukmin, tapi surga buat orang kafir. Nah, kalau sudah dikatakan surga, berarti orang kafir di dunia ini hidupnya semakin apa? Semakin enak, bisnis semakin moncer, dagangan payu terus, omahe tambah, mobilnya tambah, bojone enggak, bojone situk, kendakane sing akeh. Iya, karena kan mereka kan sing penting siji salawase, gak pegat-pegatan sampai mati. Tapi di balik itu mereka tidak ada aturan larangan untuk berbuat zina. Buah karepmu sing penting gak ganggu liyane, karepmu sing penting gak konangan. Kalau kita enggak, Pak, kita enggak boleh main di balik itu. Karena kita sudah diberi fasilitas berapa? 4. Makanya enggak boleh macem-macem, dikei 4. Nek gak mau gawe yo salamu dhewe. Baik, selanjutnya neraka sa'ir. Surat 67 Al-Mulk ayat 5 kalau tidak salah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Baik, baca Ustaz. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Iya, di situ disebut sa'ir, yaitu siksa neraka yang bagaimana? Yang menyala-nyala. Siapa yang diancam dengan ini? Hah? Bukan. Ya, siapa saja para pengikut syaitan pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-7. Baik, lanjut. Baca ayatnya. Iya, baca ayatnya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Baik. Artinya? Ya, artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka memperoleh azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegar. ya,
Itu ayat 6 dan 7 malah jahanam ya. Berarti kalau azab sa'ir diberikan kepada orang-orang, ya ini ayat keempat sebelumnya, yakni yang tidak meyakini akan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah memiliki kesempurnaan dalam segala hal, segala urusan. Makanya sampai disuruh dia melihat, yakni tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Baik, ayat ketiga dan keempat Ustaz, baca. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dalam penglihatanmu, itu pun dalam keadaan payah. Allah Jalla wa'ala menciptakan alam ini bukan main-main. Dan penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, daripada penciptaan Adam. Maka jangan berpaling dari ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, sebagaimana kita dilarang berpaling dari ayat Allah yang bersifat qauliyah, wahyu. Maka ayat-ayat yang terdapat dalam alam ini sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, kita jangan sampai mengikuti syaitan. Bintang-bintang diramesi, nek lahir bulan iki Gemini, nek lahir bulan iki Virgo, Sagittarius, Leo. Berarti ini pengikut ahli apa? Ahli nujum. Dan dia dekat dengan siapa? Syaitan. Setan dulu itu mencuri berita-berita langit. Dia estafet dari satu ke tempat yang lain sampai dia ke langit mendengarkan ucapan, yakni penghuni langit. Tapi setelah Rasulullah diutus, mereka tidak mampu, mereka tidak dapat mendengar berita-berita itu. Kenapa? Karena mereka akan selalu dikejar oleh apa? Bola api, yaitu meteor. Yaitu pada ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kelima dalam surah Al-Mulk. Ini. Dan kami jadikan bintang-bintang itu rujuman, sebagai pelempar. Siapa? Lisyayatin, bagi syaitan-syaitan. Dan setan jin ini terus dia membawa berita ini sampai di titik pos terakhir. Siapa? Al-dukun wal paranormal wal ahli nujum. Maka siapa saja yang mengikuti mereka podo ae sak gerbong, maka ancamannya azab neraka apa? As-sa'ir, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Baik, sekarang lihat ayat 101 Hawiyah, surat 101. Yang belum Hawiyah sama Hutoma. Silakan baca dari depan Ustaz. Dari awal nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthur.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Terus, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Iya. Fa ummuhu hawiyah. Apakah neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Neraka yang amat panas. Bagi siapa itu? Yaitu orang yang timbangannya ringan. Ringan yang apanya? Yang baik apa yang buruk? Kebaikannya yang ringan. Kalau kebaikannya ringan berarti apa? Keburukannya berat. Padahal Allah itu sudah nggak kurang-kurang. Bagaimana caranya memperberat timbangan? Banyak cara. Setiap amal dilipat gandakan 10 kali lipat. Begitu kan? Iya. Demikian pula kadang Allah mengatakan bahwa fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku yang akan menggantinya. Berapa pahalanya? Allah yang tahu. Belum lagi sedekah dilipat gandakan. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Berarti berapa? 7 kali 100. Berapa totalnya? 700. Kurang apa? Allah itu sudah melipat gandakan. Sholat berjamaah dilipat gandakan berapa? 27. Kurang apa? Berangkat ke Mekah sholat dilipat gandakan 1000. Kok 1000? 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah 1000. Kurang apa? Loh, kalau ada orang timbangan baiknya itu ringan, saking ngopoin. Padahal orang berbuat maksiat baru ditulis 1. Kalau betul-betul direalisasikan. Kalau niat tidak ditulis, sementara kebaikan ditulis nggak? Walaupun belum direalisasikan, ditulis. Makanya sing akeh-akeh niat. Niat toh. Itu artinya Allah itu sudah nggak kurang-kurang. Kok sampai ada orang yang timbangannya ringan itu? Baik, terakhir neraka hutama 104 ayat suratnya. Surat 104. Baca terjemahnya langsung. Ayatnya Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ternyata yang diancam dengan neraka hutama adalah siapa? Para pengumpat, pencela.
tukang nyelatu, sing hobine ngelabrak, gak terima titik wis ngilok-ngilokno wong. Nek ngilok-ngilokno wong entek ngamek kurang sampai buyut-buyut cangga gantung siwur dicandak-candak kabeh. Ini apalagi pencela agama, hati-hati. Mustahzi, al-istihza'u biddin, mencela agama, hati-hati. Biyen ganteng iku, saiki delok rungsep sakjenge ngaji. Biyen keren, saiki jenggoten kaya wedhus. Pencela agama, betul enggak? Biyen iku model, dia iku mantan model. Saiki bareng ngaji deloken kebanjiran terus. Kaudan yo wingkis-wingkis celono. Pencela agama enggak itu? Pencela agama. Ya, apalagi sampai mengatakan sunnah Rasulullah sebagai bentuk kebodohan. Wong jenggoten niku wonge goblok. Semakin dawa jenggote tambah blok-blok. Pencela atau tidak itu? Diancam dengan hutama. Hutama. Ya. Baik, lanjut. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang kedua, yang diancam dengan hutama, yaitu orang yang mengumpulkan harta cuman dihitung-hitung bendina. Saiki bungane sakmene, engko rong wulan sakmene, saulan sakmene, rong tahun iso tuku omah. Engko bungane sakmene, 3 tahun iso rabi maneh. Nah, ngitung-ngitung donya. Lanjut. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia menganggap segala urusan beres kalau dengan apa? Fulus. Laisal fulus min alamatil manfus. Itu prinsip hidupnya. Kalau nggak punya duit mampus. Sehingga apa? Semuanya dengan fulus. Nyeluk ustad, ya, diregani perkara boy. Ceramane enak, enak dikayake. Padahal yang disampaikan itu bukan enak atau tidak enak. Isinya perhatikan. Mas Yone ceramah kadang-kadang nggarai wong apa? Ngantuk. Delok isiye. Kadang kita ini seperti itu. Tidak menghargai para ulama. Jangan menghargai ulama dari apanya? Oh ini karena terkenal tingkat nasional. Jangan menilai ilmu itu dengan fulus. Satu ayat yang disampaikan kok beri 1 triliun, tidak ada bandingannya. Maka jangan menilai seseorang. Kita ini kadang punya guru ngaji anak-anak kita. Sekali datang dikasih 100.000, bagus. Saulan teko ping 8 piro Mas? 800. Iki gurune gak teko, petang dino dikurangi 400. Naudzubillah. Jangan sampai terjadi. Ini saya sarankan. Jangan sampai melihat ilmu itu dari fulus, ya. Baik. 1 ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada unta yang merah. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wis diperingatno. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.